Shalom, salam sejahtera. Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam ini adalah Buah Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah dari perikop roh dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 memberi kita harapan yang luar biasa untuk kehidupan kita sendiri. Bila kita membaca daftar buah roh itu, kita menerima visi tentang siapa yang kita dambakan. Kita rindu untuk menjadi orang yang penuh kasih sayang. Kita rindu menjadi orang yang bersuka cita. Kita rindu menjadi orang yang memiliki perasaan damai. Kita sungguh rindu menjadi orang yang memiliki kesabaran orang saleh. Kita rindu menjadi orang yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Kita rindu menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Kita rindu menjadi orang yang lemah lembut dan penuh dengan pengendalian diri. Siapalah yang tidak mau mempunyai kehidupan yang begitu sempurna? Kita melihat dalam karakteristik luar biasa itu tanda-tanda kehidupan yang berkelimpahan bila memiliki Yesus Kristus. Pada saat yang sama, marilah kita melihat diri kita sekarang dalam terang buah-buah roh yang luar biasa itu. Dapatkah kita melihat semua cara hidup kita ini yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan Roh Kudus untuk lahir dalam diri kita? Bagaimanakah kita yang penuh dengan kehancuran akibat berbagai dosa ini dapat menjalani kehidupan yang ditandai oleh karakteristik ini? Bagaimana kita dapat menjadi umat yang begitu penuh dengan Roh Kudus sehingga keberadaan kita sendiri menggambarkan kehadirannya di dalam hati kita masing-masing? Tuhan rindu untuk memberitahukan kepada Anda dan saya malam ini bahwa karena karunia-Nya, kehidupan yang ditandai oleh buah roh sepenuhnya itu mungkin. Namun hanya karena kasih karunia-Nya saja. Kita tidak dapat menghasilkan satupun dari karakteristik yang luar biasa ini oleh kekuatan diri kita sendiri. Sadarlah bahwa dengan kekuatan kita sendiri yang dapat kita hasilkan hanyalah kehidupan yang penuh dengan keegoisan, kemalasan, dan kesombongan. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 19 ayat 26. Alkitab menyebutkan karakteristik ini sebagai buah roh oleh sebab satu alasan saja. Semuanya ini hanya lahir dari karya Allah yang mulia di hadapan diri kita. Dengan perkataan lain, buah roh hanya datang sepenuhnya oleh kasih karunia Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat membiarkan Roh Kudus bekerja dalam keberadaan kita sehingga dapat menghasilkan buah-buah yang luar biasa ini? Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang ditandai dengan karya roh dalam kehidupan kita? Itu datangnya hanya bila kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, sehingga Ia bisa menanamkan benih baik yang tumbuh di dalam diri kita. Saat kita menggunakan waktu kita bersama dengan Tuhan, maka kita diubahkan menjadi seperti Dia. Kiranya ini menjadi pengalaman kita setiap hari dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.